untuk mengubur satu keluarga dari rumah yang sangat mewah. Oke teman-teman, kali ini saya berada di rumah mewah milik seorang pengusaha kaya yang ada di daerah Bandung Kota. Dan nanti kita akan mengeksplor lokasi ini. Dan ini benar-benar mewah teman-teman, bisa lihat ya, ada 3 lantai kalau dari sini. Ini benar-benar keren banget sih, dan informasinya ini sudah 3 tahun terbengkalai. Dan nanti akan saya ceritakan kenapa bangunan yang sangat mewah ini dan sangat besar ini ditinggalkan oleh pemiliknya. So, nggak usah lama-lama, langsung aja guys, enjoy. Dan ini mohon maaf teman-teman kalau misalnya agak berisik karena ini posisinya berada di pinggir jalan. Oke, kita langsung masuk aja. Bismillah. Wow. Ini garasi dan akses pintunya lewat sini guys. Wow, ada sarang laba-laba lagi di sini. Sebentar, gimana nih? Senternya mati lagi. Oke, kita mohon maaf ya. Oke, bismillah. Semoga aman teman-temannya, nggak ada. Oh Allah. Teman-teman bisa lihat ya, ini semak-semaknya tinggi banget. Wah, ih. Ya seperti ini guys. Bismillah, semoga nggak ada ular ya. Oh Allah Akbar. Oke, kita sudah berada di depannya. Oh Allah Akbar. Ini sarang apa-apa nih? Sarang laba-laba cuy. Oke, kita masuk ke dalam guys. Kita sudah berada di bagian area dalam kediaman dari rumah mewah milik seorang pengusaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Benar-benar luas dan sangat mewah ya. Kita akan mengelilingi bagian demi bagian dari rumah mewah ini guys. Oh, ini kamar dan di sini ada bathtub. Wow. Dan ya ini rumahnya masih terlihat bagus karena belum terlalu lama ditinggal oleh pemilik ya teman-teman ya, sekitar 3 tahun yang lalu lah. Oke. Ada pesawat di sini. Ada pesawat terjatuh. Allahu Akbar. Ini ada pesawat. Oke. Di sini sepertinya wastafel, namun udah tidak lagi terpakai ya guys. Ini tembusnya kemana? Oh, pinggir jalan. Kita kesini dulu deh. Wow. Toilet. Dan ini masih ditutup dengan plastik ya, furniture dari rumah mewah ini teman-teman, yang informasinya adalah merupakan seorang pengusaha. Oke, ada tangga ke atas, kita nanti saja ke atas. Kita eksplorasi dulu ruangan ini guys.
Halo. Masih banyak ruangan dan ini keren banget, teman-teman bisa lihat kacanya. Mewah ya. Oke, ini ada area dapur. Dan ini juga ada kayak minibar gitu. Ada pesawat lagi, miniatur pesawat. Ini pesawat jet nih guys. Dan itu pesawat, ya pesawat terbang biasa lah, komersial gitu. Oke. Ini tembus ke kunci guys. Area dapur ya. Di sini ada celana. Ini udah ditutup ya? Apa udah dibuka? Lepas, jadi nggak usah dibuka guys. Kosong aja. Ini juga pintunya nggak ada. Coba dari sini kita buka. Kunci. Oke. Kita lanjut lagi ke bagian yang lain. Dan di sini ada. Wow. Siapa yang duduk di situ? Ada yang duduk kah? Sedang memantau. Asli seram banget ini. Ya, Happy Wedding Ariel and Nova. Ini toilet. Iya, toilet. Banyak sekali toilet di sini. Dan ini tembus ke dapur ya. Cuma handle-nya udah rusak. Oke, kita ke bawah atau ke atas dulu ya. Atas dulu aja guys. Nanti kita ke bawah. Dan di sini ada, teman-teman bisa lihat 2022 tepat di bulan Juli. Tanggalan ini terhenti di sini teman-teman. Menandakan di bulan Juli masih ada aktivitas dan setelah itu di bulan Agustus sudah tidak ada lagi aktivitas teman-teman. Dan ya rumah ini harus terbengkalai. Satu sofa dan meja. Oke, kita ke atas ya. Oke, bismillah. Wow. Ini sebenarnya di pinggir jalan, tapi dikarenakan ini sangat mewah ya teman-teman rumahnya. Jadi suara jalanan tuh nggak begitu terdengar ya. Dan nanti kita akan bercerita. Oh, kaget. Ada cicak di sini. Dan di bagian atas sudah kosong ya. Oh. Ini kopong nih, keramiknya. Oh, banyak yang kopong guys, tuh naik. Kita sini aja deh. Takut retak udah ngembang. Bisa dibuka kah? Oh, pakai kunci. Oke, kita ke bagian sini. Halo. Satu kamar. Pertama di lantai atas, kosongan aja ya guys. Tapi masih bener-bener rapi ya guys, karena masih baru banget ditinggalin sekitar 3 tahun yang lalu. Oh, ada 3 kamar. Ini toilet. Oke. Dan ini ada kamar. Oh, ada koper di sana. Kita masuk sini dulu. Halo. Susah. Kosong, gak ada siapa-siapa. Kenapa kursinya selalu, ini naik lagi guys. Jadi keramik di lantai 2 tuh udah naik turun gitu, gelembung. Bisa teman-teman bisa lihat ya, gelembung nih. Dia mau gelembung, jadi kita nggak bisa ke sana. Kenapa kursinya selalu berada di sisi jendela? Oke, kita ke sini. Di sini masih ada kunci yang tergantung. Halo. Wow. Banyak barang-barang pakaian atau apa ini? Ada koper. Apa sih koper ini guys? Kain aja. Dan banyak flower gitu ya di sini. Ini ada kayu kasur. Ini toilet nih. Wow, toiletnya mewah juga guys. Oke.
seperti ini barang-barang yang masih tertinggal di rumah mewah yang ada di kota Bandung ini, guys. Nyangkut. Ya. Apakah masih ada lantai ketiga? Di sini bisa kebuka nggak ya, guys? Dikunci. Ini udah paling tinggi. Oke, kita bercerita dulu, guys. Ya, teman-teman, jadi informasinya kenapa rumah mewah ini ada suara terbengkalai dikarenakan dulu pemilik dari rumah ini adalah seorang pengusaha kue dan memiliki karyawan. Dan informasinya yang saya dapatkan bahwa karyawannya ini itu ingin sekali menguasai kekayaan dari pemilik rumah ini, sehingga ya karyawan-karyawannya ini dari usaha kue ini ya karyawan-karyawannya melakukan aksi kriminalitas, yaitu melakukan pembunuhan. Ya, dan informasinya eksekusinya dilakukan di bagian yang tadi kita masuk di bagian lantai 1, teman-teman, yang ada bathtubnya di kamar tidur utama. Dan setelah dilakukan eksekusi, para kriminal ini, para karyawan yang bekerja di sini, ya selanjutnya membawa korban-korban ini ke bagian garasi. Nanti saya akan perlihatkan ke teman-teman lokasi garasinya. Jadi di garasi inilah para pelaku melakukan penguburan ya korban-korban dari keluarga yang ada di rumah mewah ini. Informasinya dikubur di garasi dan dicor. Oke, kita langsung ke bagian bawah aja untuk melihat lokasi TKP di mana pelaku mengubur satu keluarga di bagian garasi. Kita langsung ke bawah aja, teman-teman, untuk melihat bagian paling dasar, yaitu garasinya, yang mana informasinya di garasi ini pelaku dari para karyawan yang bekerja di rumah mewah ini melakukan mengubur ya di bagian garasi ya di sebelah sana, teman-teman. Pelaku melakukan eksekusi para satu keluarga korban di lokasi ini ya yang ada bathtubnya. Ya di sinilah, teman-teman. Benar-benar suasana ini sangat beda dibanding di bagian yang lain ya. Di sini tuh kayak gimana, teman-teman? Lebih creepy banget, sumpah. Udahlah, kita langsung menuju ke bagian garasi. Di mana ya? Oh, di sana, guys. Oke, kita langsung ke garasinya, guys. Agak creepy ya, teman-teman ya. Halo. Dan teman-teman bisa lihat di sini banyak banget jejak sepatu ya. Benar nggak sih? Teman-teman bisa lihat ya. Berarti sudah banyak juga orang-orang yang masuk ke rumah ini. Halo. Wow. Asli ini seram banget. Oke. Guys, ini adalah merupakan lokasi titik di mana informasinya satu keluarga dari pengusaha kue di rumah mewah ini dikubur ya setelah dilakukan eksekusi ya, dikubur di garasi ini ya, satu keluarga. Saat ini saya berada di bagian garasi yang informasinya di sini para pelaku mengubur satu keluarga dari rumah yang sangat mewah yang ada di kota Bandung ini dan dicor. Oke, teman-teman,
Jadi saya sudah mengeksplor ruangan demi ruangan, bagian lantai 1, lantai 2, dan bagian basement, dan cukup sangat menyeramkan. Yang pertama adalah tempat di mana yang informasinya pelaku melakukan pembunuhan di bagian kamar yang tadi teman-teman lihat, yang ada bathtubnya yang merupakan kamar utama, dan tempat di mana pelaku mengubur para korban satu keluarga dari rumah mewah ini yang merupakan pengusaha kue di daerah kota Bandung ini. Dan ini sangat sadis banget. Ya, pelajaran yang mungkin bisa kita ambil adalah buat para pengusaha-pengusaha ya, untuk lebih teliti lagi dalam meng-hire karyawan ya. Jadi benar-benar harus dilihat kejujurannya, dan juga ya banyak hal ya teman-teman yang perlu dinilai. Jangan asal meng-hire ya, sehingga ya ini bisa jadi pengalaman, bisa jadi perhatian ya, bisa jadi pelajaran juga buat kita-kita yang mengetahui kisah ini ya, sehingga kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi dalam mencari karyawan ya. Dan saat ini rumah mewah ini harus terbengkalai karena sudah tidak ada lagi penghuninya. Sayang banget teman-teman, dimana banyak banget orang di luar sana yang berada di garis kemiskinan, yang pengen banget punya rumah ya, yang ya biar supaya tidak kehujanan dan tidak kepanasan ya, meskipun kecil tapi tetap sore cicak ya, bisa ngadem begitu teman-teman. Dan ya di sini mewah harus terbengkalai. Oke, kita doakan teman-teman kepada almarhum dan almarhumah yang mana dikubur di bagian garasi ya. Kita doakan semoga almarhum dan almarhumah diberikan tempat terbaik di surganya Allah SWT, diampunkan segala salah dosa dan hilafnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Susanillah almarhum minal muslimin wal muslimat. Sallallahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke guys, video ini saya akhiri dari kota Bandung. Saya Bang Beo pamit. Saya nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.